Nah kemudian ini saya mengambil dari kata ini 6093, jadi Isabon, jadi apa nama tadi, ayin sade get itu ada di sini. A pain, toil, your pain, jadi sakit ya, atau sakit. Terjemahannya ada macam-macam, ada yang pain, sorrow. Kalau terjemahan bahasa kita, kalau sorrow itu biasanya kayak kesedihan. Kemudian ada kata sakit, toil ini juga ya sakit ya terjemahan. Kemudian, nah ini kemarin aku menemukan hal yang menarik bahwa accept itu juga ada yang menggunakan sinonim sebagai idol. Nah ini walaupun secara kamus bahasa kuno pun, kenapa muncul kata idol itu tidak jelas gitu ya. Karena idol itu kan berarti kan kayak berhala ya. Kenapa muncul kata idol di dalam kata accept itu aku juga belum nemu. Di bahasa kuno juga tidak ada. Dia bilang apa ya, tidak terhubung, intinya begitu. Jadi belum jelas kenapa kata accept juga dimaknai secara sinonim seperti kata idol, berhala. Tapi jika kita simpulkan saja tanpa tahu sumbernya gitu, ini menarik gitu. Ternyata rasa sakit para perempuan itu dikaitkan dengan berhala, dengan idol. Jadi kita nggak tahu kenapa terhubung ke idol, tapi secara perkembangan bahasa nyatanya begitu. Kata kesedihan, kata sakit itu dihubungkan dengan idol, dengan berhala. Apakah itu wujud dari pengetahuan baik dan sengsara? Bisa saja. Begitu orang makan buah yang baik dan jahat dalam terjemahan kita, maka dia, kata jahat itu sebenarnya kan ra ini nggak selalu kata jahat sebenarnya, tetapi juga berkaitan dengan kesengsaraan, kegagalan, malfunction itu gagal fungsi gitu ya. Nah ternyata ini merujuk ke idol gitu, itu malah memperjelas sebenarnya. Kemudian ada kata heart of mind. Nah ini di Proverb ya, Proverb itu apa? Kalau nggak salah Amsal ya. Jadi penyakit atau rasa sakit ini berkaitan tidak hanya fisik gitu, tapi juga mind, pikiran. Gitu. Jadi sakit pikiran berarti kan ya gangguan mental, stres dan sebagainya. Jadi para ibu yang menjalani accept ini, ternyata memang ada beberapa kasus para ibu yang depresi ketika hamil. Jadi ada perubahan jasmaninya yang menyebabkan depresi, panik attack dan sebagainya. Jadi memang kasihan ya dari para ibu ini. Tubuh mereka menderita. Jadi kan secara jasmani sebenarnya ini kalau aku baca di dunia medis gitu, ketika ada bayi ada di perut gitu ya, maka sistem imun para ibu itu diturunkan. Supaya apa? Supaya tidak membunuh bayinya. Jadi dianggap itu benda asing gitu kan. Nah, jadi supaya sistem imunnya tidak menyerang jabang bayi ini ketika masih zigot, masih belum bentuk gitu ya, maka ada hormon, ada sistem genetika yang membuat tubuh ibu itu mengurangi efektivitas atau kemampuan sistem imunnya gitu. Makanya kalau para ibu yang mengandung ini sangat hati-hati dengan obat-obatan yang memicu peningkatan imunitas, kayak suplemen imbus, fituno, pokoknya yang memicu imun itu harus hati-hati gitu. Karena bisa menyerang bayi. Nah jadi karena sistem imun yang berkurang, maka wajar, ini pemahaman saya, nanti bisa dicek ke ilmu medis, makanya wajar muncul hurt of mind, ada gangguan mental, karena memang sistem imunnya rendah itu memicu depresi. Gitu. Jadi makanya ini memang derita para ibu. Jadi tubuh mereka menderita, sistem imunnya turun dengan banyak. Itu kan kadang kan karena beban di perut kan, tulang belakangnya kan sakit, harus bengkok kan, soalnya harus nahannya itu derita jasmani. Terus ada derita jiwa nih, jadi mentalnya kena depresi. Jadi beberapa ibu yang mengalami itu memang depresi gitu.
itu ya, jadi dari bahasa atau kamus modern itu ajab itu jangkauannya seperti itu. Nggak hanya sakit jasmani tapi juga jiwa nih yang perlu kita perhatikan.